Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, khususnya kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah masuk kembali di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan kita mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut syahrul siyam, disebut juga syahrul Qur'an. Disebut syahrul siyam karena pada bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa penuh selama 1 bulan. Disebut syahrul Qur'an karena pada bulan inilah, pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira ketika beliau berusia 40 tahun. Inilah yang kemudian para ulama disebut dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, yang sampai hari ini tanggal 17 Ramadan, saat dimana waktu itu Rasulullah menerima wahyu yang pertama, dimana waktu itu juga beliau diangkat sebagai Rasul dari dulu sampai sekarang, kemudian diperingati sebagai nuzulul Quran. Al-Quran menurut para ulama yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang merupakan mukjizat dan dihitung ibadah bagi orang yang membacanya. Kalamullah itu tidak hanya Al-Quran. Ada kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa, namanya Injil. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad inilah yang kemudian disebut dengan Quran. Kemudian Al-Quran ini dihitung ibadah bagi siapapun yang membacanya, walaupun tidak mengetahui makna atau artinya. Al-muta'abbadu bi tilawati. Demikian besar kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam yang mau membaca Al-Quran, yang mau mempelajari Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan membaca Al-Quran yang kemudian disebut dengan ilmu tajwid. Keutamaan membaca Al-Quran juga disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Tetapi jadi membaca Al-Quran merupakan bagian ibadah yang sangat utama dan dianjurkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang rajin, orang yang gemar membaca Al-Quran, Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang memiliki Al-Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah, berarti dia sedang berdialog dengan Allah. Ini juga sebagaimana disampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allah faqra'il Qur'an. Yang artinya, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran ya, juga merupakan bagian daripada ibadah yang dianjurkan dimanapun tempatnya, apalagi di rumah kita kaum muslim. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad untuk banyak membaca Al-Quran di rumah. Karena kalau kita membaca Al-Quran di rumah, berarti kita memberikan penerangan kepada rumah kita. Rumah kita menjadi terang dengan cahaya Al-Quran. Sebagaimana sabda junjungan kita Nabi Muhammad SAW, "Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Teranglah rumahmu dengan cahaya membaca Al-Quran. Di saat ini, ketika rakyat Indonesia sedang menghadapi pandemi wabahnya COVID-19, maka ini sesuai dengan anjuran oleh pemerintah bahwa kita dianjurkan untuk banyak beribadah, bekerja dan beraktivitas di rumah. Untuk itu membaca Al-Quran di rumah bagian daripada mengikuti anjuran pemerintah dan juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerangi rumah kita semuanya dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua umat Islam dalam kondisi prihatin adanya penyebaran COVID-19 dengan syafaat Quran, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan barokah bulan Ramadan dapat diselamatkan dari wabah corona COVID-19. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.